Nasihat keuangan yang paling sering kita dengar adalah investasi. Dan berbicara tentang investasi, yang paling sering ada dalam pikiran kita dan paling sering didengar adalah tentang membeli saham, obligasi, atau properti. Investasi bisa memberikan kita keuntungan, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, banyak orang ingin melakukan investasi. Namun, banyak dari kita tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu investasi dan bagaimana cara melakukannya. Kita yang tidak memahami investasi sering terjebak dalam kegiatan investasi yang akhirnya bukan memberikan keuntungan, malah mendatangkan kerugian bagi kita. Jika kita dapat memahami esensi dari investasi, maka kita bisa melakukan investasi di bidang lainnya yang tidak berhubungan dengan keuangan, tetapi dapat berpotensi untuk memberikan keuntungan keuangan juga bagi kita. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu investasi, supaya kita dapat berinvestasi dengan baik. Dan bagi yang belum memulai investasi, dapat memiliki pemahaman sehingga dapat memulai investasi. Ikuti saya, ini sedikit catatan saya tentang investasi. Semoga bisa bermanfaat. Jika saya bekerja pada sebuah perusahaan, maka setiap bulannya saya akan mendapatkan penghasilan yang disebut dengan gaji. Saya bisa mempergunakan gaji yang saya peroleh untuk memenuhi kebutuhan saya selama 1 bulan, atau memperoleh apapun juga yang saya inginkan, seperti baju, gadget, mainan, ataupun untuk liburan, termasuk juga saya bisa menggunakannya untuk beramal atau bersedekah. Saya bisa pergunakan seluruh gaji yang saya peroleh, dan di bulan berikutnya, tentu saja saya akan mendapatkan gaji saya lagi. Jika seandainya saya memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh gaji saya, kecuali untuk hal-hal yang saya perlukan untuk hidup, dan saya pergunakan sisanya untuk saya belikan reksadana, obligasi, ataupun saham, tujuannya agar dalam berjalannya waktu, nilai dari saham, obligasi, ataupun reksadana, nilainya akan bertambah. Sehingga nanti saya bisa menjualnya dan memperoleh uang yang lebih besar nilainya daripada uang yang saya pergunakan untuk membeli reksadana, saham, ataupun obligasi tersebut. Misalkan saya membeli sebuah saham A dengan harga Rp5.000 per lembar, lalu saya simpan dalam beberapa waktu, hingga harganya meningkat menjadi Rp8.000 per lembarnya. Dan saya pun menjual saham tersebut, dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000 per lembar sahamnya. Saya berikan contoh lain. Saya memiliki sebuah pohon apel, yang mana ketika musimnya, pohon apel tersebut bisa menghasilkan beberapa kilogram apel. Apel-apel ini saya bisa kumpulkan, lalu saya jual, dan saya mendapatkan keuntungan yang saya bisa nikmati, sama seperti saya mendapatkan gaji jika saya bekerja pada sebuah perusahaan. Tetapi saya memutuskan untuk mengambil sebagian dari hasil penjualan apel-apel tersebut untuk saya belikan lagi benih pohon apel, lalu saya menanamnya. Sehingga sekarang saya memiliki lebih dari 1 pohon apel. Setelah nanti pohon-pohon apel yang baru saya tanam tersebut menghasilkan buah, maka saya memperoleh lebih banyak lagi apel yang saya bisa kumpulkan dan saya jual. Bisa 2, 3, atau berkali-kali lipat
tergantung dari berapa pohon apel yang bisa saya tanam lagi, dan tentu saja keuntungan saya dari menjual seluruh apel tersebut akan lebih besar ketimbang saya hanya memiliki satu pohon apel. Lalu apa yang bisa kita pelajari dan kita simpulkan dari kedua contoh ini? Apa yang saya lakukan dalam kedua contoh tersebut adalah investasi. Saya menggunakan sumber daya yang saya miliki, dalam hal ini penghasilan saya, untuk saya belikan aset, di mana dalam perjalanannya waktu, aset ini berkembang, yaitu memiliki peningkatan terhadap nilainya dan penambahan penghasilan saya. Dengan demikian, esensi dari investasi adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk memperoleh penambahan atau pertumbuhan nilai atau value, sehingga dengan adanya pertumbuhan nilai ini, kita bisa harapkan peningkatan terhadap pemasukan kita. Jadi, menurut saya, esensi dari investasi bukan soal objeknya apa, apakah kita beli saham, obligasi, atau properti, melainkan kepada tujuan atau pemikiran yang menjadi dasar dari tindakan kita. Dari pemikiran ini kita juga bisa memahami kalau investasi bisa dilakukan dalam banyak hal, tidak cuma di pasar modal atau pasar keuangan. Apapun bisnis kita, sekalipun kecil, jika kita melakukan usaha untuk mengembangkan bisnis kita tersebut, itu juga sebuah investasi. Dengan berkembangnya bisnis kita, maka akan meningkat pula potensi dari bisnis kita untuk memberikan keuntungan yang lebih bagi kita. Jika melakukan investasi adalah soal memperoleh penambahan atau pertumbuhan nilai, maka investasi dapat juga kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Dan ini yang sangat menarik. Bagaimana caranya kita bisa berinvestasi terhadap diri kita sendiri? Kita berinvestasi terhadap diri kita sendiri dengan cara belajar, mempelajari, atau melatih skill-skill baru. Skill adalah aset bagi diri kita sendiri. Karena dengan adanya skill, kita memiliki peluang atau potensi untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang kita bisa jual kepada orang lain. Dan akhirnya, dari produk atau layanan yang kita jual, kita dapat memperoleh pemasukan bagi diri kita sendiri. Lalu pemikirannya, seandainya kita hanya memiliki satu skill saja. Artinya, hanya sangat sedikit produk atau layanan yang bisa kita jual kepada orang lain. Jika kita mempelajari skill baru, maka terbuka bagi kita untuk dapat menghasilkan produk baru ataupun layanan baru yang dapat juga kita jual kepada orang lain di samping dari produk atau layanan yang sudah kita sediakan atau kita jual karena skill lama kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan dengan bertambahnya skill dan bertambahnya produk dan layanan yang bisa kita jual, tentu saja itu bisa menambahkan penghasilan bagi kita. Saya berikan satu contoh. Seseorang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan dokumen. Sebut saja kemampuannya menerjemahkan dokumen dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Seandainya orang tersebut mempelajari satu bahasa lagi, sebut saja Mandarin, dan seiring berjalannya waktu, ia memiliki kemampuan baru atau skill baru untuk menerjemahkan dokumen dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Hingga selain ia bisa menjual layanan untuk menerjemahkan dokumen bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ia juga bisa menyediakan layanan untuk menerjemahkan dokumen dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Dan tentu saja, dengan adanya kemampuan baru serta layanan barunya ini, ia memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan
tambahan bagi dirinya. Usahanya untuk mempelajari bahasa Mandarin ini adalah sebuah investasi bagi dirinya sendiri. Mempelajari skill yang baru bukan hanya untuk kita bisa menciptakan produk yang baru atau layanan yang baru yang bisa kita jual. Tetapi skill yang baru yang kita pelajari bisa juga untuk membuat produk atau layanan yang sudah kita jual menjadi meningkat kualitasnya. Pemikiran tentang investasi terhadap diri kita sendiri bukanlah pemikiran yang baru. Bahkan, seorang investor terkenal di dunia, yaitu Warren Buffett, pernah diwawancarai dan ditanyakan tentang apa investasi terbaik. Mungkin ketika kita bertanya kepada Warren Buffett sendiri yang merupakan seorang investor saham terkenal, kita mungkin berpikir kalau dia akan menjawab investasi terbaik adalah saham perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Namun, ia menjawab, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Jika diterjemahkan, investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah investasi kepada diri Anda sendiri. Lebih banyak Anda belajar, maka lebih banyak Anda akan memperoleh penghasilan. Saya juga mau menambahkan, belajar tidak hanya terbatas kepada pendidikan formal seperti sekolah ataupun universitas. Belajar suatu skill dapat kita lakukan tanpa kita harus kembali ke universitas ataupun sekolah. Kita bisa melakukannya dengan mengikuti les atau bahkan saat ini sudah banyak website ataupun video-video di website streaming yang bisa mengajarkan kita skill yang baru. Demikian sedikit catatan saya tentang investasi. Bagaimana menurut teman-teman? Dan semoga catatan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau memberikan pencerahan baru bagi teman-teman. Dan jika teman-teman yang belum berinvestasi dan ingin berinvestasi saat ini, saya berharap dengan video saya ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan bisa melakukan investasi, baik menambah aset teman-teman ataupun skill teman-teman. Buat teman-teman yang sudah berinvestasi, semoga catatan saya ini dapat memberikan manfaat serta dapat menambah nilai investasinya. Terima kasih telah menyaksikan saya dalam vlog saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like serta komen video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Gerald Notes. Sampai jumpa dalam vlog catatan saya yang lainnya. Terima kasih.